Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama itu ada Rafatus Sania, Fajrudalatul Ihtiran, Desi Safitri Siregar, Mita Tiara Sari, dan Dea Febria. Baiklah, proyek kali ini kita akan membahas tentang isolator termal yang diaplikasikan melalui termos air dingin. Penasaran kan gimana cara penggunaannya? Nah, saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum kita memasukin bagaimana cara proses pembuatan atau proses penggunaan isolator termal dengan pengaplikasian air dingin, mari kita simak apa itu isolator termal. Insulasi termal atau isolasi panas itu merupakan metode atau proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas atau kalor. Panas atau energi panas itu bisa dipindahkan dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi, atau ketika terjadi perubahan wujud aliran panas yang dapat dikendalikan. Itu tergantung pada sifat material yang dipergunakan. Bahan yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas disebut dengan isolator atau isolator panas. Dapat lolos meskipun upaya menutupinya, tetapi isolator mengurangi panas yang lolos itu sehingga isolator dapat digunakan untuk memperkecil perpindahan energi panas dan sebaliknya. Isolator juga dapat bekerja, yaitu menjaga bagian suatu wadah agar terasa dingin sehingga dapat lebih tahan lama dari biasanya. Terdapat suatu bahan yang diukur dengan konduktivitas termalnya rendah setara dengan kemampuan isolasi yang tinggi. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat insulator termal. Yang pertama ada botol air mineral bekas. Nah, di sini kami menggunakan 3 bahan insulator, yaitu ada bubble wrap atau plastik, aluminium foil, dan yang terakhir ada kertas karton atau koran. Di sini kami menggunakan air dingin sebagai alat percobaan. Yang pertama adalah membuat insulator termal dari bahan insulator, yaitu aluminium foil. Nah, langkah yang pertama yaitu kita lilitkan aluminium ke keseluruhan badan botol air mineral seperti ini. Sampai semua badan botol ditutupi aluminium foil. Insulator termal menggunakan bubble wrap atau plastik. Nah, caranya sama seperti membuat aluminium foil tadi, yaitu melilitkan bubble wrap pada badan botol sampai tertutup seluruh badan botol. Masukkan air dingin sebagai media ke dalam botol yang sudah dilapisi bubble wrap.
Selanjutnya adalah kita mengukur suhu air yang berada dalam insulator termal selama 30 menit dengan selang waktu 5 menit. Setelah memasukkan air ke dalam insulator termal, nah langkah selanjutnya adalah mengukur suhu awal air yang berada dalam insulator termal tersebut. Kami akan mengukur suhu yang ada di insulator termal. Suhu air di dalam insulator termal dengan aluminium foil adalah 13,8 derajat Celcius. 5 menit ketiga, suhu air di dalam aluminium foil adalah 15,8 derajat Celcius. 5 menit keempat, suhu air di dalam insulator termal yang dilapisi dengan aluminium foil adalah 16,3. 5 menit kelima, suhu air yang dalam insulator termal yang dilapisi oleh aluminium foil adalah 17,5 derajat Celcius. 5 menit ke-6, suhu air di dalam insulator termal yang dilapisi oleh aluminium foil adalah 18,1 derajat Celcius. Pada 5 menit kedua, insulator termal yang dibaluti dengan plastik memiliki suhu 12,2 derajat Celcius. Menit ketiga, suhu air di dalam insulator termal yang dilapisi plastik adalah sebesar 12,6. 5 menit keempat, suhu air di dalam insulator termal yang dilapisi plastik adalah 13,4 derajat Celcius. 5 menit kelima, suhu air di dalam insulator termal yang dilapisi oleh bubble wrap adalah 14,1 derajat Celcius. 5 menit ke-6, suhu air dalam insulator termal yang dilapisi oleh bubble wrap adalah 14,5 derajat Celcius. Selanjutnya, isolator termal yang menggunakan koran. Baiklah, untuk 5 menit pertama kita ukur suhunya. Tetap derajat Celcius. Dapatkan hasilnya 7,2 derajat. Untuk 5 menit ketiga atau setelah 15 menit kita ukur. Baiklah, dapatkan hasilnya yaitu 7,4 derajat Celcius. Baiklah, untuk 5 menit keempat atau setelah 20 menit kita ukur. Suhunya yaitu dapatkan suhunya yaitu 7,6 derajat. Setelah untuk 5 menit kelima atau setelah 25 menit kita ukur. Dapatkan 7,8 derajat Celcius. Baiklah, ini setelah 5 menit ke-6 atau 30 menit kita ukur suhunya.
sampai berbunyi ya teman-teman. Baiklah, dapatkan hasil 8 derajat Celcius. Jadi, dari 3 percobaan isolator Thermal yang menggunakan bahan isolator seperti koran, bubble wrap, dan aluminium foil, dapat disimpulkan bahwa telah didapatkan hasil suhu yang berbeda-beda, yang mana pada percobaan kali ini kami melakukannya selama 30 menit dalam selang waktu 5 menit setiap kali percobaan. Nah, dapat dilihat dari tolak ukur penilaian itu terdapat ketahanan suhu yang berbeda-beda. Seperti koran itu memiliki titik suhu awal air yang berbeda. Suhu awal air yang digunakan koran ialah sebesar 7,0 derajat Celcius, sedangkan suhu awal yang kita gunakan pada aluminium foil dan bubble wrap itu sebesar 8,5 derajat Celcius. Nah, jadi ketahanan bahan isolator thermal itu dapat menahan suatu suhu air dingin. Yang paling baik adalah bubble wrap, karena pada bubble wrap itu dapat kita ketahui bahwa antara botol atau bahan isolator itu terdapat sebuah ruang yang dapat menahan suatu suhu atau uap air itu keluar, sehingga ketahanan suhu yang dimiliki air dingin itu terdapat di dalam botol tersebut. Dan juga semakin lama selang waktu saat percobaan, maka suhu yang terdapat di dalam botol akan menjadi air biasa, tidak lagi menahan suhu dingin pada air es. Nah, itulah paparan singkat mengenai isolator thermal yang pengaplikasian